Siapa di antara kita ini yang menjadi orang tua, ketahuilah doa pelungguh Sami sebagai orang tua itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pelungguh itu mendoakan yang baik atau mendoakan yang buruk, hati-hati, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mendi doante sebagai orang tua ini, Bapak Ibu sekalian, hati-hati agar mulut kita ini mengeluarkan doa yang baik-baik untuk anak-anak kita. Walaupun kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita kecewa dengan perilaku anak-anak kita, tahan mulut ini, jangan sampai mengeluarkan doa kepada Allah yang buruk-buruk. Buruk anak kita, sengkele anak telaun, kurang ajar, lebih mudahan bitrik numpas. Hati-hati, dia langsung trik numpas. Allah itu menentukan waktunya sendiri. Banyak yang sadar ketika dia mendengar anaknya mengalami satu musibah, tertabrak oleh kendaraan secara tiba-tiba. Kalau dia ingat-ingat, ternyata berpuluh-puluh tahun dia pernah berdoa seperti itu. Mudah-mudahan dilanggar motor. Ingat, doa itu Allah yang menentukan waktunya. Kalau dipikir-pikir itu karena doa daripada orang tuanya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Penyesalan. Anak-anak kita, darah daging kita, betapapun dia mengecewakan kita, hati-hati. Doa itu harus doa yang baik kepada anak-anak kita, karena Allah mengabulkan doa orang tua kepada anak-anaknya. Ingatlah kisah daripada Juraij itu. Dulu pernah yang sampaikan riwayatnya. Juraij ini hamba Allah yang soleh. Asalnya dia seorang tajir, seorang pedagang. Tapi karena dia terus merugi, dia berpikir lebih baik saya berdagang dengan Allah, perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Akhirnya dia beribadah, mendirikan sauma'ah, tempat peribadatan khusus untuk dirinya. Dan dia meninggalkan ibunya untuk fokus khusus beribadah. Tapi ibunya itu atau orang tuanya ini sering mengunjungi dia. Ketika ibunya itu mengunjungi anaknya yang bernama Juraij, dia panggil anaknya itu, Juraij. Juraij sedang sholat saat ibunya memanggil dari luar. Dia bingung, mana yang saya dahulukan ya Allah, panggilan ibuku atau aku teruskan sholatku? Ternyata dia meneruskan sholatnya. Ibunya kecewa, pulanglah ibunya itu. Besoknya datang lagi ibunya di depan pintu peribadatannya. Juraij. Juraij juga sedang sholat. Ya Allah, mana aku dahulukan panggilan ibuku atau meneruskan sholatku? Ternyata dia teruskan sholatnya. Kedua kali kecewa ibunya, pulanglah dia. Hari yang ketiga dia panggil lagi Juraij, tidak menyahut karena Juraij sedang sholat. Akhirnya menumpuklah kekecewaan ibunya. Berdoalah ibunya ini, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan matikan Juraij ini sebelum dia berjumpa dengan wajah-wajah pelacur. Itu doanya. Juraij ini dia hanya ahli ibadah, tapi dia bukan ahli ilmu. Kalau sholat fardu yang kita lakukan, ada orang memanggil kita, hatta itu orang tua kita, tidak boleh kita menjawabnya, tidak boleh kita memutuskan sholat kita. Kalau itu sholat fardu, kita keraskan bacaan sholat kita, tasbih kita, zikir kita di dalam ruku, sujud, i'tidal itu kita keraskan, menjadi kode bahwa kita sedang sholat, agar ibu kita tidak melakukan pemanggilan berikutnya. Tapi kalau itu sholat sunat, boleh kita batalkan sholat itu. Bahkan seandainya
Tidak kita saut panggilan ibu kita itu, dia akan kecewa berat. Lebih bagus kita batalkan sholat itu. Kalau itu sholat sunat. Juraij ini sedang sholat sunat. Tidak dia jawab panggilan ibunya. Maka apa yang terjadi karena doa daripada ibu si Juraij ini. Di kalangan Bani Israel diperbincangkanlah Juraij ini. Cemburu orang-orang karena ketekunan ibadahnya itu. Lalu ada seorang perempuan yang tampil dan berkata, jangan khawatir, saya akan kacaukan ibadahnya. Saya wanita paling cantik di sini. Saya yang akan goda dia, saya akan ganggu agar dia tidak lagi tekun beribadah. Masuklah si wanita itu. Ternyata dia adalah seorang pelacur. Masuk ke tempat peribadatan si Juraij, tapi Juraij tidak peduli. Ada wanita pelacur yang walaupun dikatakan cantik, dia tidak peduli. Tetap dia rukuk, sujud, berzikir, berwirid, beribadah kepada Allah. Sampai putus asa, kecewa wanita pelacur ini. Tapi dia bersiasat. Di dekat tempat peribadatan Juraij ada Ar-Ra'i, seorang lelaki penggembala. Nauzubillahi min dzalik. Demi untuk menzolimi si Juraij, dia rela berzina dengan penggembala kambing itu. Lalu dia hamil, dia melahirkan seorang anak. Lalu dia gembar-gemborkan, inilah anak hasil perzinahanku dengan si Juraij. Fitnah. Marahlah orang-orang Bani Israel. Tanpa berkata apa-apa, tanpa memberi aba-aba, dia runtuhkan tempat peribadatan si Juraij rata dengan tanah. Juraij terheran-heran, ada apa kalian melakukan ini? Engkau berzina dengan wanita pelacur ini. Hasil perzinahanmu adalah anak yang kecil yang baru lahir ini. Kalau begitu, nanti saya buktikan saya tidak berzina. Saya sholat dulu. Ini pelajaran bagi kita. Kalau menghadapi musibah itu, tenang. Minta kepada Allah. Sholat dulu dengan tenang, ambil air wudhu, menghadap kepada Allah, lalu minta petunjuk kepada Allah. Begitu selesai sholat, Juraij berkata ke hadapan orang-orang yang sedang mendemonya itu, mana anak kecil yang dikatakan terlahir hasil perzinahanku dengan wanita pelacur itu? Ini dia. Dia tekan perut anak kecil itu. Ya gulam, man abuka? Anak kecil, saya bapakmu. Siapa bapakmu? Bicara anak kecil itu. Ra'il ghanam, itu penggembala kambing itu. Bebadak. Itulah di antara sekian banyak anak kecil yang berbicara ketika dia masih ada dalam ayunan, dalam gendongan ibunya. Orang-orang pun menjadi malu, menjadi kaget. Dia peluk cium tubuh daripada Juraij itu, meminta ampun maaf, lalu berkata, kami akan bangun kembali tempat peribadatanmu ini dengan emas. Tapi Juraij berkata, tidak usah, cukup dengan tanah saja seperti semula. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Dikabulkan oleh Allah apa yang diminta oleh sang ibu itu. Bertemulah Juraij dengan seorang pelacur. Tetapi untung doanya itu jangan matikan si Juraij ini sebelum dia bertemu dengan wajah pelacur. Seandainya doanya itu jangan matikan Juraij sehingga dia berzina dulu dengan pelacur, maka nauzubillahi min dzalik. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Betapa manjurnya doa daripada orang tua itu. Oleh karena itu, saya juga orang tua, kadang-kadang dikecewakan oleh anak-anak saya, tetapi kita belajar untuk menahan lidah kita, jangan sampai mengeluarkan kata-kata, umpatan, kata-kata yang sifatnya itu mendoakan anak-anak kita agar mendapatkan kecelakaan. Doa orang tua kepada anak-anaknya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.